Lalu bagaimana dengan perjuangan Cikita Medi yang ingin segera berpisah dengan sang suami? Akankah pria yang sebentar lagi berstatus mantan suaminya itu hadir di persidangan setelah kurang lebih 4 kali absen? Penggugatnya tidak hadir ya, karena ada keperluan untuk apa tadi yang disampaikan tadi. Jadi sidang lanjutannya untuk perbaikan gugatannya untuk minggu depan ya, tanggal 16 September ya. Insya Allah nanti kami selaku tergugat akan berusaha untuk meluangkan waktu datar agar nanti kasus perceraian itu mendapatkan kepastian dan kejelasan. Udah berapa kali ya dek kita? 4 kali ya? 4 kali. Pihak tergugat kan nggak pernah datang ya. Terus kan nggak putusan-putusan nih. Aku lagi minta insight-nya nih, apa yang harus kita lakukan. Kalau tergugat nggak datang, kita harus apa? Kita gimana mau sidang kalau tidak ada tergugat? Berarti kan aku harus tetap sidang kan? Tetap sidang. Dan aku harus memberitahu, sepertinya nih ya, sepertinya pihak lawan tergugat tidak datang lagi. Untuk hari ini? Untuk hari ini, baik prinsipal maupun law firm. Aku tadi dapat kabar juga ya dari pihak sana dan bahwa nggak datang lagi. Jadi aku mesti laporan dulu. Ini bagaimana nih, sidang tetap dijalankan tanpa tergugat atau tidak gitu ya. Jadi aku harus konsultasi dulu. Bersama bukan lagi sebuah pilihan lantaran Cikita sudah terlalu sakit hati atas tindakan Indra Aditya. Tidak hanya punya hubungan dengan orang ketiga, sang suami bahkan terbius oleh judi online yang membuat sebagian harta termasuk mahar pernikahan mereka raib entah kemana. Gugatan aku yang pertama itu kan adalah hak asuh anak dan nafkah, itu saja. Ada pembagian harta gono gini sendiri nggak sih? Kan nggak ada, aku tidak ada harta gono gini karena semuanya apa ya? Sebenarnya aku tuh dari awal sama dia itu hanya memperoleh rumah yang masih dalam kredit, itu aja. Jadi itu kan nggak bisa dibilang gono gini. Jadi pembagian kewajiban aja dibayar bersama atau bagaimana kan masih belum tahu kan. Dan ini kan masih dalam proses diskusi yang tidak selesai. Jadi rumah tetap saya perjuangkan, tapi harus ketok palu dulu. Paham ya maksudnya? Saya akan melanjutkan dan saya mampu melanjutkan. Bertukar kabar tidak bisa, pesan tidak dibalas, di sidang pun tidak hadir. Hingga detik ini, Cikita tidak tahu menahu di mana keberadaan pria yang sebentar lagi akan jadi mantan suaminya. Nafkah pun tak lagi lancar mengalir untuk anak-anak, seiring dengan komunikasi yang perlahan kian memburuk. Jadi udah 2 bulan nih nggak kasih jajan, nggak bayar sekolah juga 1 bulan ini. Kontak anak, hubungi? Kontak anak ada, aku ajarin anak aku. Kebetulan kan ada ini ya, ada apa sih namanya, gadget. Beberapa kali dicari, tapi memang tipikal dia sulit membalas, itu aku tidak mengerti. Dan akhirnya anak aku bicara, Mami kenapa ya Dedi balasnya lama. Jadi anak aku ini kan bersekolah yang dimana semuanya online. Ada yang namanya classroom, aplikasi yang dimana anak aku harus mengakses pelajarannya lewat materi yang ada di aplikasi tersebut yang sudah diunduh dari pihak sekolah, diupload. Tiba-tiba dedinya itu mengatur waktu untuk dia megang. Saya bingung dari pernyataan Bapak Arifin SH dari law firm beliau. Mendapatkan informasi bahwa tergugat sempat bertemu anak dan saya seminggu sebelum sidang 9 September kemarin. Aku klarifikasi, kabar tersebut bohong. Ya, tidak ada pertemuan sejak Juni 2025. Dari fakta-fakta yang mungkin ketika Cikita itu melontarkannya membuat saya sebagai seorang wanita agak tercengang ya Pak. Betul. Mengenai hartanya, kewajibannya, lalu mungkin tadi kesalahpahaman terkait pertemuan dan tanggal-tanggalnya. Ya kan, saya masalah fokus Ibu Cikita nih ya selama proses semakin hari semakin menyala ya Bu. Mereka
capek semakin dar-dar dong. Pasti. Dan yang paling nggak tahan adalah blazernya. Blazernya itu semakin aura framing gitu, semakin damai uger gitu Bu. Pastinya mungkin juga semakin happy di sini gitu ya. Tapi sekali lagi mungkin dimanapun atau Anda gitu kalau misalnya mungkin jadi seorang bapak ya tetap kita minimal chat anak terus dibalas dong. Gimana tuh Pak? Karena kan seorang ayah juga saya kan. Kalau misalnya chat anak itu kalau misalnya ada kontrak pejuas saya pinggirin dulu ya nggak sih demi balas chat anak dulu ya. Apalagi kalau misalnya chat istri takutnya nanti pintu nggak dibukain ketika pulang ya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya dilancarkan ya. Apa amin. yang menjadi haknya kamu dan anak-anak juga tetap dipenuhi. Dan sekali lagi walaupun sudah tidak menjadi pasang suami istri, tetap ada satu putra yang harus diberikan pertanggungjawaban.